Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hayya nashkuru syukran katsiran ila Allah Ta'ala alladhi qad a'tana ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makan al-mubarak. ولا تنسى أيضا أن نرسل سلاما وتسليما إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حملنا من الظلمات إلى النور وإلى صراط المستقيم. آمين يا رب العالمين. أيها حفل البهيج، تعالوا نفتح هذا البرنامج بقراءة بسملة سوية. بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam kegiatan Biah Lugawiyah, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mempersembahkan webinar penguatan Biah Lugawiyah pada siang hari ini dengan tema Menggemakan Maharat Al-Lughah Al-Arabiyah sebagai wujud eksistensi bahasa Arab di era Society 5.0. Baik, pemateri pada siang hari ini yaitu yang pertama, yang terhormat Al-Ustadz Dr. Andi Khalilullah SPDI MA. Selamat siang Ustadz. Yang mana pada siang hari ini beliau akan membawakan materi yang berjudul Biah Lugawiyah, Skill dan Cara Membangunnya. Pertama yaitu Al-Ustadz Dr. Andi Khalilullah SPDI MA. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV singkat dari beliau. Nama Dr. Andi Khalilullah SPDI MA, tempat tanggal lahir Serang 3 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan dosen tetap Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, alamat rumah Jalan Lingkar Selatan, Kampung Sukasari RT 01 RW 01, Desa Randakari, Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Riwayat pendidikan yang pertama, pendidikan formal, SDN Serang Ilir lulus tahun 2003, MTS Darul Istiqomah lulus tahun 2006, MAN 1 Serang lulus tahun 2009. Kemudian melanjutkan jenjang studi di S1 jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus pada tahun 2013, S2 jurusan Ilmu Bahasa Arab, Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2017, S3 konsentrasi studi Islam dalam bidang linguistik Arab, program Doktor Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2021. Kemudian pendidikan non formal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum lil jami'. Bidayatan awaddu an uqaddima siyadatul amidah at-tarhibiyah li siyadatul amidah al-ustadzah Doktorah Sri Sumarni al-Magistir wa aidan at-tarhib li nuwab siyadatil amidah li kulliyatil ulum at-tarbawiyah wa tahlil muallimin bi jamiati Sunan Kalijaga al-Islamiyah al-Hukumiyah Yogyakarta wa aidan al-mukarram rais qism ta'limil lughah al-arabiyyah li marhalati laisong bi kulliyatil ulum at-tarbawiyah wa tahlil muallimin bi jamiati Sunan Kalijaga wal mukarramun wal muhtaramun lil asatid bihadhil kulliyah wa bitahdid bihadha qism ta'limil lughah al arabiyyah li marhalati laisong wa aidan la ansa awaddu an usallima ala ad-doktorah Mahmudah. Assalamualaikum Doktorah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Dokter. Aidan laurid an ansa an salima ila siyadati rais qism ta'limil lughah ad-Doktor Nur Hadi. Kaif halukum Doktor Nur Hadi? Alhamdulillah bi khairin syukran. Ustaz Andi. Naam, syukran jazilan lakum wala ansa aidan litulab al-indonesiyin fi qism ta'limil lughah al-arabiyyah li kulliyatil ulum at-tarbawiyah wa tahlil muallimin bi jamiati Sunan Kalijaga alladzina uhibbuhum katsiran yasuruni an uqaddima lakum at-taqdim tus'iduni katsiran hadi da'wah li an akuna ma'akum
شكرا جزيلا للجنة هذه الأنشطة البيئة اللغوية على هذه الدعوة الغالية أن أكون معكم. من فضلك للجنة أطلب منك الفرصة لتري الشاشة باوربوينت. سعيد جدا لأن أشارك خبرتي لأن أكون معكم في هذه الأنشطة لنفتح سويا هذه الأنشطة البيئة اللغوية. طيب لو سمحتم أطلب منك الفرصة لتري الشاشة PowerPoint. Mohon panitianya menampilkan PowerPoint yang sudah saya share. Atlubu mink anturiya PowerPoint alati qad arsaltuha ila lajnah Stefani. Taib. Syukran gazilan li hadhihi al-fursah. Tab'an ana la urid an ansa بأنني خريج من هذا قسم يعني قسم تعليم اللغة العربية لمرحلة لايسونغ بكلية العلوم التربوية وتأهيل المعلمين بجامعة سونان كاليجاغا. وأيضا هذه الفرصة تسعدني كثيرا أن أشارك الخبرة والمعرفة معكم للطلاب الإندونيسيين في هذا القسم. أنتم جميعا طيب أود أن أقترحكم جميعا أيها الطلاب أيها الطلبة عليكم أن تشكروا لهذه الفرصة يعني البيئة اللغوية. لماذا؟ لأن بينما كنت طالبا لهذا القسم يعني لدي كنت أريد أن أرقي أن أطور مهارتي اللغة العربية ولكن ليس لي فرصة كثيرة لأن أرقيها في هذه المهارة. إذن بوجود هذه البيئة اللغوية أنتم جميعا لابد أن تكونوا متشكرين في هذه الفرصة. لماذا؟ لأن هذه فرصة ثمينة لكم، هذه فرصة غالية لكم لأن تكونوا ماهرين في اللغة العربية. وبالموضوع ترقية مهارة اللغة من أشكال الوجود في عصر المجتمع 5.0. طيب next slide العربية. طريقة تعبير اللغة العربية. بداية كن خادما للعلم والعالم وكن مثابرا ومحبا للعلوم. هذه الصورة يعني الصورة للدكتور نور الهدى الذي كان في مصر قبل قليل يعني في الشهر الماضي. وأود أن أعلمكم وأود أن أخبركم وأود أن أدعمكم جميعا أيها الطلاب في هذا القسم. Kunu musabirina wa muhibbina lil ulum. Kalian itu kalau pengen mahir dalam bahasa Arab, ya pertama harus rajin. You have to be diligent. You all have to be diligent. Kalian tuh harus rajin. And you have to be lovers. Kalian semua tuh harus menjadi pecinta. Pecinta of what? Lil ulum, untuk ilmu pengetahuan. Kalian itu harus punya semangat yang tinggi dan juga harus menjadi penjaga sekaligus pengabdi untuk ilmu dan orang yang berilmu. Lihadhihi surah, foto ini menunjukkan bahwasanya Al-Indonesi yuhibbu al-alim al-misri. Al-Indonesi yakun musabiran
muhibban lil ulum minal alim al-misri. Kalian kalau pengen dapat ilmu yang barokah, maka harus menjadi orang yang pengabdi ilmu dan orang yang berilmu. Kalian, saya mungkin bahasa kasarnya ya, saya ingin menyentil mahasiswa-mahasiswa PBA yang kurang cinta sama ilmu, apalagi kurang bersikap baik sama dosennya, dalam artian suka membangkang. Saya ingin menyentil kepada kalian, gimana kalian mau jadi orang yang memiliki ilmu yang berkah, tapi kalian nggak cinta sama ilmu, nggak cinta bahasa Arab, apalagi kalian suka membangkang sama dosennya. Nah, ini saya ingin menyentil kepada kalian yang seperti ini. Tolong, dalam artian garis besarnya gini, jadilah mahasiswa yang baik. Kunu tolabah toyibin. Jadilah mahasiswa-mahasiswa yang baik. Lil muhadiril gami'ah wa bitahdid lil ulum. Kenapa? Likai tatasallamu al-ulum al-mubarakah. Agar kalian mendapatkan ilmu-ilmu yang berkah. Sorry to say. Kecerdasan bukan tolak ukur dari kesuksesan kalian akan kuliah di PBA. Sorry to say, kalian nggak akan sukses kuliah di PBA kalau cuma ngandalin kecerdasan. Kenapa? Karena berdasarkan keberkahan ilmu itu yang paling penting. Bagaimana menjadi mahasiswa yang mendapat ilmu yang berkah? Jaga ilmu, jaga orang yang membawa ilmu, dalam artian orang yang mentransfer ilmu. Al-muhadir, al-mu'alim. Tolong moodnya yang dikondisikan G, biar bisa lebih maksimal. Mungkin panitianya bisa sedikit mengkondisikan mood-moodnya. Thank you, syukran lakum. Nah, jadi kunu musabirina wa muhibbina lil ulum wa kunu khadimina lil ilm wal alim. Nah, ini yang perlu kalian ingat selalu, para mahasiswa PBA yang saya cintai. Uhibbukum katsiran ayuhat talabah fi hadzal qism. Limada li annani khirij li annani mutakharris min hadzal qism. Iltahaqtu hadzal qism sanata alfaini wa kayaknya 2010. Saya masuk 2010 PBA, FITK. Jadi saya ngerasa FITK itu ya bagian dari saya gitu ya. Oleh karena itu saya mencintai kalian adik-adik kelas saya, teman-teman saya, adik-adik kelas saya. Maka ingatkan bagaimana mengembangkan keberkahan ilmu dengan mencintai bahasa Arab. Oke, next slide please. Taib. Wa tariqah al-ukhra li tatwiril lughah al-arabiyyah yani isma' wa takallam wa asmi. Isma' wa takallam wa asmi. Hunaka farqun basit baina isma' wa takallam wa isma' wa asmi. Taib, hadhihi nadhariyah li tarkiyati wa li tatwiri al-lughah al-arabiyyah wa li tatwiri maharatil lughah al-arabiyyah fi maharatil kalam wa ma asbah dzalik. Nah, kalian mahasiswa PBA nih, angkatan mahasiswa baru, ikuti saran saya. Kalau idza turiduna an tusbihu mahirina fil lughah al-arabiyyah, ihtafidhu jayidan wahfadhu jayidan nazariyata isma wa takallam. Hadhihi nazariyah ula wa nazariyah atsaniyah yakni isma wa asmi. Awaddu an ukhbirakum hadhihi nazariyah, teori ini dalam meningkatkan kemahiran Misriyin isma wa takallam. Hadhihi nazariyah tasallamtuha minal lughawiyyi al-misri wa huwa al-ustadz ad-doktor Muhammad Imam Daud. Isma, dengarkan. Kalian harus sering-sering mendengar.
You have to listen more and more. Kalian harus sering mendengar. Watakallam. And you have to speak what you hear. Atau apa yang kalian dengar itu kalian harus bicarakan. Bicarakan not only for others. Tidak hanya untuk orang lain. Laisa faqat lil akharin. Walakin liwahdik untuk kalian sendiri. Liwahdik untuk kalian sendiri kalian bisa melatihan bicara. Nah, wa nazariyah atsaniyah, teori yang kedua, tasallam tuha minal khabir fi magma'i lughah al-arabiyyah bil Qahirah, yakni al-Ustaz Dr. Mugawir. Yang sebelah kanan. Yang pakai kaos coklat. Nah, itu teorinya menyatakan isma wa asmi. Isma, you have to listen, and wa asmi, and you have to speak up to make others listen. Kalian harus berbicara agar orang lain mendengar. Bedanya al-mukhtalif baina an-nazariyah al-ula wa nazariyah at-taniyah. Yakni kalau teori yang pertama isma wa takalam itu kalian pertama banyak mendengar dari orang lain berbicara, dari native berbicara, dan kalian setelah mendengar kalian ngomong liwahdik untuk kalian sendiri. Tidak harus untuk orang lain, not only for others, tidak harus untuk orang lain. Nah, walakin di nazariyah at-taniyah, nazariyah yang kedua, isma wa asmi. Kalau kalian sudah melakukan nazariyah yang pertama, kalian bisa lanjut ke teori yang kedua, isma wa asmi. Kalian banyak mendengar, lalu kalian ngomong agar orang lain mendengar. For the example, contohnya ala sabilil misal. Ladaiya hisab al-Instagram. Saya punya akun Instagram. Au ladaiya qanat al-YouTube. Saya punya channel YouTube. Nah, kalau saya pribadi, untuk saya pribadi, saya itu latihan teori yang pertama ini, isma wa takalam ini, saya lakukan teori ini, kumtu bihadhil mumarasah, kumtu bihadhil mumarasah lihadhi nazariyah, yakni isma wa takalam, melalui apa? Melalui sina'atu video, melalui bikin video. Jadi saya banyak belajar dulu dari buku, dari min wasail i'lam al-istimaiyah, dari media sosial, Instagram atau YouTube. Saya banyak belajar dulu. Berarti kan kalau saya banyak belajar dari YouTube atau Instagram kan berarti saya melaksanakan teori isma, mendengar. And then after we listen, setelah kita mendengar, I try to practice my speech. I try to practice my English, or I try to teori yang pertama Oke. Agar orang lain mendengar, berarti saya posting. Wa kumtu binashril fi hisabi al-Instagram wa fi hisabi wa fi qanati al-YouTube.
Nah, berarti saya melakukan teori isma wa asmi seperti itu. Alal fikroh hal sauti masmu indakum ayuhat tullab. Ayo Ustaz. Baik. Nah, jadi dengan teori ini kalian akan lebih cepat meningkatkan kemahiran bahasa Arab, apalagi didukung oleh bi'ah lugawiyah. Awaddu an u'tiyalakum al-hikayah, awaddu an uqaddimalakum al-hikayah. Bainama kuntu thaliban li marhalati laisam fi hadha kisam ta'limul lughah al-arabiyyah di kuliah mata babiyah wa ta'lim ma'alim bi jami'ati sunan Kalijaga. La indi muhadir natik Arabi minal Iraq. Fakot lil fasal ad-dirasi, cuma 1 semester. Saya mendapatkan saat saya mahasiswa PBA dulu tahun 2010, tasallamtu al-muhadir az-zair an-natik al-arabi minal Iraq. Mungkin Ustadz Qoim masih ingat karena kita satu angkatan PBA 2010 yang bernama dosen native ini yang bernama Syekh Lais Robih dari Irak. Nah, kuntu mutahammisan bi wujudi hadan natik al-arabi. Saya itu mahasiswa PBA saat itu yang kalau saya boleh cerita, saya itu paling bersemangat untuk mengikuti kuliahnya. Cuma satu, for alasan agar saya bisa berkomunikasi banyak dengan native. Agar saya bisa berkomunikasi banyak dengan native Arab seperti itu. Mulai dari saya kuliahnya berusaha semangat terus, and then saya main ke rumahnya, and then saya khodimun lihadrotihi, saya mengabdi ke dia dalam artian I was helping what he need gitu ya. Saya coba selalu bantu apa yang dia butuhkan gitu. Forward untuk apa? Kai astati an attasil bihi dauman, agar saya bisa berkomunikasi terus dengan dosen native saya ini yang dari Irak ini tahun 2010-an ini seperti itu. Kenapa? Karena saya ngerasa menurut teori yang saya pahami, kalau saya saat itu masih mahasiswa PBA, kalau saya banyak berkomunikasi langsung dengan native, itu secara tidak langsung kemahiran bahasa Arab saya berlari lebih kencang. Makanya saya sekedar sharing aja, besok kalau kalian jadi guru bahasa Arab, jadi dosen bahasa Arab, ajaklah teman-teman native yang kalian kenal untuk ngajarin mahasiswa kalian. Saya juga mau sharing, mungkin saksi hidup mahasiswa PBA angkatan 2020, ya. Saya saat mengajar di mahasiswa PBA angkatan 2020, saya ajak teman native saya dari Arab untuk ke kelas, untuk ngajarin mereka, saya ajak. Kenapa? Cuma for only one reason, cuma untuk satu alasan. Kaitulab, agar para mahasiswa saya yastami'una ma yantiku al-Arab, agar para mahasiswa saya itu mendengar apa yang orang Arab native itu ngomong, supaya mereka belajar, supaya mereka mendengar seperti itu. Ada yang dari Libya pernah saya ajak, ada yang dari Mesir pernah saya ajak. Bahkan sekarang juga masih saya terapkan. Kalau mata kuliah saya ajak teman native saya untuk ikut ngajar ke mahasiswa saya di PBA. Mungkin yang merasa ikut kuliah saya dengan native speaker pasti dia merasa seperti itu. Nah, cuma satu, found only one reason. Cuma satu alasan. Karena saya itu pengen apa yang orang Arab ngomong. Karena saya ingin mereka itu menerapkan teori isma wa takalam. Dan kalau mereka sudah mahir teori isma wa takalam, mereka juga bisa menerapkan teori isma wa asmi seperti itu. Selanjutnya
Next slide, please. Nah, karena tadi wa ba'daan sami'na kalimah tarihibiyah min ra'is Qisam Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah kai at-tullab yaktubuna risalata laysong bahsan ilmiyan fil lughah al-arabiyyah wa awaddu an uqaddima lakum ba'dal mawad li hadhil fursah al-akhta asy-sya'i'ah fit tarjamah. Contoh nih, kadang mahasiswa itu menerjemahkan secara harfiah, menerjemahkan teks secara harfiah. Toyib, saya mau tanya siapa ya mahasiswa di sini? Saya akan pilih di sini. Hamim kan Raisul Galsah. Hamim aina Hamim? Hadir Bapak. Baik. Hamim. Targim risalati laysang takun dalil ghaya ba'dal buhud. Targim hadhihi faqra ila lughah al-indonesiyah. Surat lisan yang apa nih Pak? Yang bertujuan untuk dan kurang tahu Pak. Tadi MC-nya siapa tadi MC-nya? Saya lupa tadi siapa MC-nya? Azhar Maulana. Azhar Maulana, aina Azhar Maulana? Aina ant? Azhar Maulana? Apakah Azhar Maulana masih di sini? Aina Azhar Maulana? Oh, enggak ada ya. La yugad. Nah, saya tahu Pak. Gimana? Kalau nggak salah Pak ya, itu apa namanya cara bahasa saya menjadi bagus setelah berusaha. Hamim. Rokiz Ma'i Hamim. Iya Pak. Rokiz Ma'i. Risalati laysong takun gaidah lil ghayah ba'dal buhud. Skripsi saya menjadi sangat baik ba'dal juhud setelah berusaha keras atau setelah berjuhud atau penuh dengan usaha. Lil ghayah dimaknai sangat Hamim, tapi maknanya tidak harfiah. Risalati laysong, skripsi saya takun jayidan lil ghayah, menjadi sangat baik ba'dal juhud setelah kerja keras. Nah, kadang mahasiswa PBA itu menerjemahkannya masih harfiah. Nah, ini perlu diperbaiki. Nah, ini bisa kalian perbaiki di Bi'ah Lugawiyah ini dengan tangan halusnya Ibu Dukturah Mahmudah. Nanti beliau yang akan menggembleng kalian, mengajarkan kalian bahasa Arab dengan baik. Lewat tangan halusnya Ibu Dukturah Mahmudah, kalian akan menjadi mahirina fil lughah al-arabiyyah. Oke? And then next, al-bahath al-ilmi alladzi katabahu tullab haula al-manahij at-ta'limiyah bil jami'ah. Hamim, tarjim ila lughah al-indonesiyah Hamim. Penelitian ilmiah yang ditulis oleh siswa tentang kurikulum pembelajaran di kampus, kalau tidak salah. Tushbih sahih ijabatuka takad sahihatan, hampir betul. Al-bahath al-ilmi, penelitian ilmiah alladzi katabahu tullab, yang ditulis oleh para mahasiswa haulal manahij at-ta'limiyah, seputar atau tentang metode-metode pembelajaran bil jami'ah di
perguruan tinggi. Oke, kalau ya. Masih. Oke, thank you. Selanjutnya, Zaro Ahmad Misro Ligam Ilmawat fi risalatihi al-Laisong sanata al-2020. Kesalahan yang orang-orang sering bilang itu Zaro Ahmad Ila. Zaro Ahmad Ila, ada ilanya. Nah, ini kesalahan. Kesalahan yang sering orang bilang menerjemahkan bahasa Arab rasa Indonesia. Misalkan saya telah berkunjung ke Mesir. Oh, pasti mereka mahasiswa PBA sering bilang zurtu ila Misro. Ini yang saya kadang-kadang perlu adanya penekanan berlebih para mahasiswa. Kalau lafadz zaro itu sudah mutaaddi, no need huruf jar ila, nggak butuh huruf jar ila. Maka langsung aja Zaro Ahmad Misro tanpa harus Zaro Ahmad ila Misro. Nah, ini yang sering kami temukan dalam tulisan mahasiswa PBA ya, dan kedepannya semoga mahasiswa PBA bisa diperbaiki, bisa memperbaiki tulisannya, membedakan mana fi'il muta'addi dan lazim, dan juga jangan menerjemahkan teks Arab dengan jangan menerjemahkan bahasa Arab dengan rasa Indo. Oke, next slide please. Nah, ini juga sama idiom. Al-bahis yahtaj ilal kutub al-muta'alliqah kaza wa kaza. Peneliti membutuhkan buku-buku yang berkaitan bla bla bla. Kadang mahasiswa itu nulisnya al-bahis yahtaj al-kutub, kurang ila. Nah, kadang mahasiswa ini perlu juga berbanyak latihan, banyak membaca tentang idiom-idiom dalam bahasa Arab agar rasa penerjemahannya bisa enak untuk didengar seperti itu. Jadi yang betul al-bahis yahtag ilal kutub al-muta'alliqah kaza wa kaza. Jangan al-bahis yahtag al-kutub. Jadi kurang idiomnya kurang pas. And then kadang mahasiswa masih salah dalam menuliskan, misalkan contoh, for the example, contohnya ala sabil misal ahadul kutub. Kadang mahasiswa masih nulis ihdal kutub, salah satu buku. Nah, padahal ahadul kutub adalah yang benar. Ahadul kutub adalah yang benar karena dilihat dari mufradnya. Mufradnya kan kitab, mudzakkar. Maka pasangannya ahad seperti itu. Dan juga mahasiswa masih sering menemukan kesalahan. Saya sering menemukan kesalahan mahasiswa terkait idiom hasola ala. At-talib yahsulu ala darogati laisong. Kadang mahasiswa masih menulis at-talib yahsul darogata laisong. Kurang ala. Idiomnya masih kurang pas. Nah, ini perlu juga diperhatikan. Semoga nanti setelah bi'ah lugawiyah ini berjalan, lewat bimbingan dan tangan halusnya Bu Mahmudah, kalian semakin mahir dan semakin pede li kitabati risalati laisong bil lughah al-arabiyyah. Oke, next slide please. Nah, hisab al-Instagram, akun Instagram. Nah, akun Instagram ini saya buat untuk meningkatkan kemahiran saya dalam bahasa Arab. Dan semoga kalian bisa mencontoh, kalian bisa bikin konten-konten bahasa Arab melalui akun Instagram kalian pribadi. Akun Instagram saya memang masih proses sih, masih belum banyak, cuma 47.500-an follower.
Tapi semoga bukan itu yang penting. Yang penting adalah kumtu bil mumarasah li tatwiri maharatil lugha al arabiyyah min sina'atil video wa kumtu binashriha kai al-gami yushahidun kai al-gami yastami'un wa yastafidun al-mawad allati kumtu biha. Saya cuma ingin mengajarkan kalian harus bisa meningkatkan kemahiran bahasa Arab kalian bisa dengan bikin konten-konten berbahasa Arab. Seperti itu. Saya nggak minta kalian untuk memfollow-nya, because saya bukan seorang peminta, tapi saya cuma pengen kalian bisa menjadi seorang pemain sosial media yang baik. Argukum antusbihu mustahdimina argukum an tastakhdimu wasaila al-i'lam al-ijtimaiyah thayyibin. Saya minta kalian menjadi seorang pemain sosial media yang baik. Jangan hal-hal yang negatif konten, yang negatif-negatif kalian tonton, jangan. Kalian cukup menjadi seorang pemain daripada sosial media yang baik. Limada li'anna wasaila al-i'lam al-ijtimaiyah sosial media allati nastakhdimuha yang kita gunakan itu perlu dikelola dengan baik seperti itu. And then next slide please. Next slide please. Okay, thank you. Oke, qanat al-YouTube. Nah, laisa faqat li hisab al-Instagram, enggak cuma akun Instagram yang bisa kalian manfaatkan untuk litatwiri maharatikum fil lughah al-arabiyyah, walakinnakum yumkinukum an tastakhdimu qanat al-YouTube litutawwiru maharatakum fil lughah al-arabiyyah. Limada kai antum tusbihuna mufidin. Kalian itu supaya menjadi orang-orang yang bisa memberikan faedah. Forhum untuk siapa? Lil akhirin, lil asdiqo, lil zumala, lil asdiqo ala hibba, lil zumala ala izza. Untuk teman-teman kalian yang belajar bahasa Arab. Jadi supaya kalian juga punya sodakoh jariyah ilmu yang bisa kalian manfaatkan dari sosial media. Seperti itu. Memang sih YouTube saya nggak banyak, followernya cuma 1.100-an subscriber. Tapi setidaknya saya bisa menjadi pemain, bukan penonton. Setidaknya saya bisa menjadi pemain, meskipun saya seorang pemain yang masih berproses, masih pelan-pelan. It's okay, nggak apa-apa. Kalian juga bisa seperti itu. Kalian bisa menjadi seorang pemain, belajar meningkatkan bahasa Arab melalui bikin konten. Dan ini bisa kalian manfaatkan. Jadi gini saran saya. After all, setelah kalian belajar dengan dosen-dosen PBA, terus pahami dengan baik materinya, lalu kalian bikin konten. Lalu kalian bikin konten berarti kalian menerapkan teori isma wa takalam. Nah, setelah kalian memposting, berarti kalian menerapkan teori isma wa asmi seperti itu. I hope you understand well what I said. Saya harap kalian paham baik-baik apa yang saya sampaikan. Next slide, please. Nah, siapa bilang mahasiswa PBA, alumni PBA nggak bisa go internasional? Siapa bilang? Bisa kok. Buktinya Pak Huda bisa go internasional dengan bahasa Arab. Sekprodi kalian, sekprodi kita, Dr. Nur Huda, bisa go internasional dengan bahasa Arab. So, you can be what Dr. Nur Huda became. Kalian bisa menjadi apa yang Dr. Nur Huda sudah menjadi seorang akademisi, an academician, goes international. Jadi, saya ingin memotivasi kalian. Kalian mahasiswa PBA harusnya bersyukur masuk PBA. Argukum an tusbihu an takunu mutasyakkirina li tata'allamu
al-lughah al-arabiyyah bihadzal qism. Kalian tuh harusnya bersyukur masuk prodi PBA. Why? Limada? Li'annakum satusbihuna akademiyin dauliyin. Kalian akan menjadi seorang akademisi yang go internasional. Pak Huda sudah ke Mesir, for the example, ala sabil misal. Pak Huda sudah ke Arab Saudi, ke Ummul Qura, ke Mesirnya, ke Suez Canal University, ke beberapa perguruan tinggi, terus juga ke Asia Tenggara, Malaysia, Singapura, and Thailand. Nah, berarti kan ini menunjukkan bahwasanya orang yang mahir bahasa Arab bisa go internasional. Jadi sangat bermanfaat sekali jika kalian bisa menjadi seorang yang mahir dalam bahasa English or Arabic seperti itu. Saya harapannya kalian bisa menjadi seorang mahasiswa yang bilingual, not only for Arabic but also for English. Kalau kalian bisa bahasa Arab, berarti kalian juga harus bisa bahasa Inggris gitu. Tapi for the most important thing, yang paling penting adalah kalian harus bisa bahasa Arab dulu karena ini prodi kalian. Oke, next slide please. Baik, al-akhir, yang terakhir but not the last, tapi bukan berarti ini adalah sesuatu yang berakhir. Saya mau bilang ke kalian, awaddu an aktarihakum jami'an ala annakum tata'allamuna al-lughah al-arabiyyah bihadzal qism argukum antusbihu mutahammisina fi tarqiyati wa tatwiri al-lughah al-arabiyyah. Walaupun kalian itu adalah mahasiswa local students, tapi kalian harus menjadi rasa internasional. Dalam artian, meskipun kalian kuliahnya di Indonesia, di Yogyakarta, tapi kalian bisa menjadi seorang mahasiswa yang rasa internasional. Dalam artian, bisa bahasa Arab baik, bisa bahasa Inggris baik, bisa go internasional. Nah ini berarti kalian menjadi mahasiswa lokal Indonesia yang go internasional, yang rasa internasional. Because you have the choice to be international student on the international stage. Kalian menjadi seorang mahasiswa lokal tapi rasa internasional karena berada di panggung internasional. Nah, itu yang perlu kalian pahami dari sekarang. You have to be international student meskipun kalian kuliahnya di lokal university di Indonesia seperti itu. Daripada kalian kuliahnya di luar negeri, tapi bahasa Arabnya pasif, tapi dia nggak bisa pilih bahasa Arab atau bahasa Inggrisnya kurang, mending kalian jadi mahasiswa PBA yang bersyukur, yang bangga, tapi kalian bisa bilingual. Bisa go internasional, bahasa Arabnya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, nah seperti mending kalian seperti itu, daripada kalian mahasiswa asing di luar negeri, tapi bahasanya kurang. Jadi kalian harus punya optimisme yang baik dan kalian bisa menjadi seorang mahasiswa yang sukses. Thayyib, syukran lakum jami'an man najah wassurur lithullab al-Indonesiyyim lithalaba fi qism ta'lim al-lughah al-arabiyyah bi jami'ati Sunan Kalijaga. Ana sa'idun jiddan bi an akuna ma'akum di hadzal fursa wa insyaallah naltaqi mara ukhra fil halqah al-jadida wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, aspek apa saja yang harus diperhatikan dalam meningkatkan maharoh bahasa Arab? Pertanyaan untuk pemateri keberapa itu? Satu. Oke, baik. Tadi dari Mbak Rini Maratus Solihah ya. Kemudian mungkin dari saya ingin bertanya juga kepada pemateri pertama, bagaimana cara yang paling atau cukup efektif untuk menguatkan maharoh berbahasa Arab dan seberapa banyak kosakata
hendaknya yang dikuasai oleh seorang mahasiswa S1, khususnya pendidikan bahasa Arab. Mungkin yang ketiga, silakan teman-teman. Saya Yang ingin bertanya. Oh ya, silakan, Sayyid Fadli. Untuk pemateri yang pertama, mungkin ini pertanyaannya tidak jauh beda dari Mas Jamim. Pertanyaan saya yaitu bagaimana caranya agar kita bisa lancar berbicara bahasa Arab, sedangkan dalam lingkungan mahasiswa, dalam lingkungan kampus, kita sudah jarang menemui kewajiban berbahasa Arab, nggak seperti di pondok-pondok pesantren. Nah, mungkin dari kendala tersebut kan kita ada kelalaian atau kelupaan dalam berbahasa Arab. Nah, bagaimana caranya? Sekian. Baik. Pertanyaan untuk pemateri 1 ya? Iya, Mas. Iya, oke. Jadi pemateri kedua, Ustadz Qoim izin meninggalkan webinar karena ada acara mendadak, harus membuka acara yang lainnya. Jadi pertanyaan untuk pemateri pertama semuanya. Pada Ustadz Andi, waktu dan tempat kami silakan. Pasti ada seru ini. Kenapa nggak ada? Bagi linknya. Baik. Syukran jazilan Lisail al-awal untuk pertanyaan pertama ya. Saudari Rini ya tadi ya. Pertanyaannya kurang lebih bagaimana langkah-langkah dalam meningkatkan kemahiran bahasa Arab. Betul nggak? Bagaimana langkah-langkah dalam meningkatkan kemahiran bahasa Arab? Oke, hemat saya begini. Al-lughah hiya al-mumarasah. Bahasa itu kan praktis. Nah, langkah-langkah yang perlu Rini pahami, langkah-langkah yang perlu Rini lakukan selaku mahasiswa PBA, apalagi Tolibah Jadidah, mahasiswa baru, maka langkah yang pertama adalah you have to be passionate. Kamu itu harus punya giroh yang kuat. Harus punya giroh yang kuat untuk banyak belajar. Artinya, kamu harus setiap hari itu belajar tentang kemahiran bahasa Arab. Pertama, bisa melalui kemahiran ngapalin kosakata dulu. Setelah ngapalin kosakata diselingi dengan baca gramatikanya atau menonton materi-materi gramatika Arab. Habis itu kamu praktekin. Cari lawan. Setelah kamu belajar dengan baik, kamu cari lawan untuk praktek. Nah, hari ini bahasa itu praktek. Al-lughah hiya al-mumarasah. Language itu simple sebetulnya, praktek. Kalau kamu mau mahir, ya kamu harus banyak praktek. Nah, langkahnya apa aja? Sekarang lebih mudah. Sekarang di era serba digital, di era 5.0, kamu punya ritual khusus setiap hari untuk meningkatkan kemahiran kamu dalam bahasa Arab. Misalkan, for the example, contohnya misalkan, kamu habis sholat subuh, sambil ngopi atau sambil ngeteh, kamu buka konten-konten Instagram atau YouTube yang terkait kemahiran bahasa Arab. Kamu pelajari, kamu tonton, kamu dengerin. Kalau kamu nggak paham, buka kamus online, aplikasi kamus. Setiap hari intens, every day. Setiap hari kulla yaum labudda laki antusyahidi al-mawad limaharatil lughah al-arabiyyah. Pahami betul baik-baik. Nah, ritual inilah yang akan membiasakan kamu untuk melakukan aktivitas yang positif, banyak belajar, meningkatkan kemahiran bahasa Arab. Nah, selanjutnya
setelah kamu banyak menonton tentang kemahiran bahasa Arab, maka kamu perlu sekali yang namanya cari lawan untuk meningkatkan kemahiran. Bisa melalui teman dunia maya, bisa melalui teman sesama mahasiswa PBA, atau bisa melalui teman native. Bisa melalui teman native. Kamu bisa latihan ngomong bahasa Arab via voice note di WhatsApp sama orang Arab, siapapun itu, teman kamu atau siapa. Latihan ngomong bahasa Arab. Atau latihan nulis pakai bahasa Arab. Latihan nulis WA pakai bahasa Arab. Nah, langkah-langkah inilah yang membiasakan, inilah langkah praktikal inilah yang membiasakan kamu untuk terbiasa dengan bahasa Arab. Kalau udah terbiasa, kamu akan enjoy. You feel comfortable. Kamu akan menjadi mustarihin, kamu akan merasa nyaman dalam menggunakan bahasa Arab seperti itu. Dan jangan lupa, yang sering saya bilang, kalian kalau mau pintar bahasa Arab, ya belajar di PBA-nya yang baik, yang betul, seperti itu ya. Pahami apa yang dosen sampaikan, lakukan apa yang dosen perintah dalam belajar, lakukan apa yang dosen perintah dalam mengerjakan tugas. Nah, kebiasaan seperti inilah yang akan meningkatkan Rini untuk mahir dalam bahasa Arab seperti itu. Sama motivasi, internal motivation itu perlu ditingkatkan. Siapa orang yang memotivasi kamu paling banyak? Siapa orang yang memotivasi kamu paling kuat? Misalkan orang tua, ibu, bapak. Ya sudah, ingat wajah orang tuamu untuk selalu menguatkan kamu semangat dalam belajar seperti itu. Dan juga kamu harus selain punya passionate, selain punya giroh yang kuat, kamu juga harus punya target. Target, oh saya lulus PBA harus bisa mahir bahasa Arab. Oh saya lulus PBA harus lanjut S2. Oh, saya lulus PBA harus lanjut S3. Oh, saya lulus S2, S3, saya harus jadi dosen UIN Jogja. Bangga loh menjadi bagian dari UIN Sunan Kalijaga, PTKIN pertama di Indonesia, seperti itu. Bangga loh menjadi PTKIN unggul di Indonesia, bangga loh menjadi bagian dari kota pelajar Yogyakarta. Nah, kalian harus punya target dan tujuan yang besar. You have to have dream. Kamu harus punya mimpi. Kamu harus punya mimpi. Saya harus jadi dosen UIN Sunan Kalijaga. Saya harus jadi dokter usia muda. Saya harus jadi dokter sebelum usia saya 30. Umur saya 29. Agar saya menjadi dokter muda, jadi dosen UIN Sunan Kalijaga, dan ini menjadi sebuah mimpi besar saya. Nah, dengan mimpi besar inilah kamu akan terpacu dan akan terpancing untuk selalu meningkatkan bahasa Arab. Karena kamu dosen bahasa Arab, calon dosen bahasa Arab seperti itu. For the example. Nah, oleh karena sebab inilah, pahami dan wujudkan internal motivation dari diri kamu agar menjadi orang yang besar di kemudian hari. Untuk menjadi orang yang besar ini butuh proses dan butuh yang namanya keberkahan dalam ilmu. How to get, bagaimana mendapatkan ilmu yang berkah? Kaifa natasallam al-ulum al-mubarakah? Gimana kita mendapatkan ilmu-ilmu yang berkah? Itu tadi yang saya sampaikan dalam presentasi tadi. Itu yang mungkin bisa memotivasi langkah-langkah yang tepat untuk Rini. And the second question, li su'al asani, cara paling efektif dalam meningkatkan bahasa Arab. Selain tadi apa yang sudah saya jawab untuk pertanyaan Rini, pertanyaan Hamim juga berkaitan dengan memahami gramatika Arab. Kamu kalau pengen bisa bahasa Arab yang efektif, pahami gramatikanya. Pelan-pelan kamu latih ngomong kamu bahasa Arab dengan gramatika yang benar. Dengan gramatika yang baik. Semua butuh proses, perlu latihan, Hamim.
kamu mungkin nggak ada salahnya Hamim tadi moderatornya mimpin acaranya pakai bahasa Arab, nggak ada salahnya. Atau mix between Arabic and Indonesia, pelan-pelan kamu praktekkan ngomong jadi moderator bahasa Arab, pelan-pelan kamu ngomong dengan menggunakan gramatika yang baik seperti itu. Nah, agar kamu menjadi seorang mahasiswa yang mahir bahasa Arab, itu butuh yang namanya mumarasah qawiyah, praktek yang kuat, linatakallam, linatahaddas, al-lughah al-arabiyah. Kita ngomong bahasa Arab itu butuh proses dan butuh pembiasaan. Makanya kamu Hamim, kalau kamu pengen mahir dalam bahasa Arab, lakukan apa yang saya sarankan, insya Allah jika kamu punya niat yang kuat, kamu akan menggapaikannya seperti itu. And for the third question, lisu'al at-talis, bagaimana caranya agar kita bisa lancar bahasa Arab? Ya, yang tadi saya bilang, platform sekarang al-wasail lil-i'lam al-ijtimaiyah, media sosial sekarang menjadi salah satu media atau platform yang baik untuk meningkatkan kemahiran bahasa Arab. Dengan cara apa? Dengan cara menonton, mendengarkan, menerjemahkan, melatih diri dalam mendengarkan bahasa Arab lewat sosial media, Instagram atau YouTube atau wasail i'lam al-ijtimaiyah al-ukhra, yang lain, media sosial yang lain. Nah, itu bisa menjadi motivasi kamu dalam meningkatkan kemahiran bahasa Arab seperti itu. Nah, bagaimana supaya bisa lancar? Ya tadi, butuh mumarasah yang kuat setiap hari. Setiap hari kamu harus ngapalin kosakata at least 10 vocabularies. Li'ashar al-mufradat, 10 kosakata perlu kalian hafalkan setiap hari dalam meningkatkan kemahiran bahasa Arab. And after you memorize the vocabularies, setelah kamu menghafalkan kosakata, kamu ngomong, praktekan, praktekan al-mufradat allati tahfazunaha. Praktekan kosakata yang kamu hafalin itu. Baik itu sesama teman native, sama orang Arab, atau sesama teman Indonesia. Kalau sama native bisa pakai inbox Facebook, WA Instagram, WA WhatsApp, chat WA, atau DM Instagram seperti itu. Nah, inilah cara-cara seperti inilah yang bisa meningkatkan kemahiran kamu dengan baik. Nah, dari 3 pertanyaan ini kurang lebih jawabannya sangat berkaitan. So, you can do what I told. Kamu bisa lakuin apa yang sudah saya sampaikan. Jadi nggak ada salahnya untuk memulai kalian dalam meningkatkan kemahiran bahasa Arab seperti itu. Okay, maybe that's all what I can answer for these questions. Syukron Ustaz. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya dari 3 pertanyaan. Mungkin dirasa sudah cukup atas pertanyaan tadi. Ketiganya sudah mencakup materi yang berkaitan yang tadi Bapak jelaskan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara webinar. Saya selaku moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya berikan acara ini kepada Mas Ref Suremoni. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator Mas Jamim Yazuli, dan juga terima kasih banyak kepada pemateri 1, pemateri 2, Bapak Dr. Andi Habibullah dan juga Mas Koim Nurani. Untuk acara selanjutnya yakni adalah sesi dokumentasi yang langsung akan dipandu oleh tim operator dari Biahlu kali ini. Jadi dimohon untuk seluruh partisipan
untuk menyalakan kamera dan juga melakukan sesi foto pada kali ini. Baik, kita mulai dari slide 1 ya. Slide 1, Bang. Bang. Belum. Special appearance ini, penampilan khusus dari Pak Huda ini. Oke, slide 1, kita mulai 1, 2, 3.